كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد فيا أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون. لقد قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال أيضا في آية أخرى: فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين عليه. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di siang yang berbahagia ini kita sudah memasuki tanggal 10 Rabiul Awal atau Rabiul Ula di tahun 1444 Hijriah, bertepatan dengan tanggal 7 Oktober 2022 Masehi, dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita yang sudah ataupun yang sedang kita kerjakan senantiasa mendapatkan keberkahan, rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga selamat tercurah atas junjungan alam yakni baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa juga kepada keluarga dan para sahabatnya termasuk kita selaku umatnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat beliau dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Hadirin kaum muslimin sidang Jumat rahimakumullah. Hati berwasiat untuk pribadinya, marilah kita sama-sama meningkatkan kualitas iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan pada umumnya menghimbau untuk jamaah sekalian, yuk kita sama-sama meningkatkan kualitas ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan harapan mudah-mudahan ibadah kita, baik ibadah mahdoh ataupun ghair mahdoh, sampai detik ini dicatat menjadi ladang amal apabila kita dijemput oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan husnul khatimah. Saudaraku kaum muslimin yang salat Jumat rahimakumullah, kita merasa bergembira tentunya berjumpa dengan bulan ini. Bulan Rabiul Awal adalah salah satu bulan yang agung di mana dilahirkannya baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang insya Allah 2 hari ke depan tanggal 12 Rabiul Awal, cuma berbeda hari dengan tahun ini. Beliau dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal hari Senin. Insya Allah mudah-mudahan kita semua yang duduk bersimpuh hari ini juga merasa senang dan bergembira atas kelahiran baginda Rasulullah SAW dulu, yang hari ini yang patut kita kenang adalah beliau sebagai teladan, beliau sebagai visioner, dan juga sekaligus beliau sebagai teladan dalam hidup dan kehidupan kita dalam keseharian kita. Saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, paling tidak kita merasa bergembira itu tidak sekedar gembira dalam hati. Kenapa? Karena salah satu paman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang terkenal dalam Al-Quran, tabbat yada abi lahab wa tab, berarti namanya Abu Lahab bin Abdul Muthalib. Saudara jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika Abu Lahab bergembira menyambut kedatangan atau kelahiran baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari Senin itu, bahkan dia berjanji akan memerdekakan asisten rumah tangga kalau hari ini sekarang. Seorang
pembantunya dimerdekakan oleh Abu Lahab. Kenapa? Karena dia yang memberikan kabar gembira kepada Abu Lahab tersendiri. Maka dalam Al-Qur'anul Karim Allah jelaskan dalam surat Tabbat Yada Abi Lahab wa Tab. Kenapa beliau masih dikatakan celaka? Karena itu adik kandungnya sendiri, namanya Abbas bin Abdul Muthalib, bermimpi bahwa Abu Lahab diringankan siksa nerakanya setiap hari Senin. Itu sebuah ulama-ulama mengatakan demikian. Percaya ataupun tidak, paling tidak dalam hati kita meyakininya bahwa betul dan memang demikian adanya. Untuk itu saudara kaum muslimin rahimahullah, kita sekarang umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keagungan beliau, dengan kemukjizatan beliau, dengan kehebatan beliau, nama juga sudah agung, Pak. Dalam kitab Wasail saya lupa nama kitabnya. Dalam kitab Wasailul Wusul dikatakan bahwa ismi fil Qur'ani Muhammad, namaku dalam Al-Qur'an adalah Muhammad. Di dalam kitab Taurat namaku jadi Ahmad, dan di dalam kitab Taurat adalah Ahyad. Kenapa dikatakan Ahyad? Ahyad itu adalah pelindung umatku nanti, kata Rasulullah, di hari kiamat kelak, dan aku sebagai pelindung benteng umatku agar tidak masuk ke dalam neraka jahanam. Subhanallah, luar biasa. Dari namanya dalam Al-Quran disebutkan berbagai macam ayat, dalam berbagai macam surat. Salah satunya yang harus kita renungkan adalah dalam surat 3, misalnya ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Itu satu. Kata Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, seorang hamba yang aku agungkan, "In kuntum tuhibbunallah," apabila benar-benar mencintai Allah, "fattabi'uni," ikutilah baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam segala kaulnya, ucapannya, yang itu dikatakan hadis qauliyah atau sunnah qauliyah, hadis fi'liyah atau sunnah fi'liyahnya, dan sampai hadis taqririyah yang sekarang polemik dalam masyarakat antara yang maulid dan yang tidak maulid. Itulah yang disebut hadis taqririyah. Saudara kaum muslimin yang dirahmati Allah. Nah, di dalam surat 3 tadi ayat 31, kalau kita benar-benar mencintai baginda Rasul yang diagungkan dalam surat 33 Al-Ahzab ayat 59, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Paling tidak kita berselawatlah kepada baginda Rasul. Terserah Bapak sekalian antara mau pakai sayyidina ataupun tidak masalah. Yang terpenting yuk kita sama-sama gembira menyambut kedatangan baginda Rasulullah SAW. Sangat luar biasa dahsyatnya sampailah Islam itu kepada kita hari Allah. Setelah kita mencintainya, ada ibrah dan pelajaran atau hadis yang dikatakan sunnah fiqliyahnya pribadi Rasulullah SAW itu di samping teladan. Kita kan sudah ingat ayatnya, sering kita baca dalam surat Al-Ahzab itu ayat 21, ya kan? Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmil akhir wa dzakarallaha katsiran. Di ayat tersebut baginda Rasul sebagai teladan yang terbaik bagi siapa? Bagi orang-orang yang mengharap pertama rahmat dan kasih sayang Allah. Kenapa ada rahmat dan kasih sayang Allah? Karena Al-Quran lagi-lagi menegaskan dalam surat 21 ayat 107, wa ma arsalna illa rahmatan lil alamin. Ini tegas ulang-ulang dalam Quran. Satu pribadi Rasulullah lemah lembut. Makanya dalam surat 3 yang saya dalam mukadimah tadi saya sampaikan, fabima rahmatin minallahi lintalahum. Surat Ali Imran ayat 159. Silakan Bapak sekalian nanti dicek di rumahnya. Kata Allah, fabima rahmatin minallahi lintalahum, disebabkan karena rahmat dan kasih sayang Allah.
harus apa? Lintalahur, artinya adalah berlemah lembut dengan siapapun. Kalau kita berlemah lembut dalam koridor agama, dalam hak-hak yang terbaiknya, insya Allah mungkin kita tidak akan pernah ada yang namanya konflik ras, suku, bangsa dan negara. Kalau sama-sama menegakkan kebijakan, menegakkan keadilan dalam aspek apapun. Itu yakin. Kenapa Rasulullah memang ada terjadi konflik dan lain sebagainya? Karena yang sudah disinggung nama Tuhan. Biasanya demikian, Pak. Adanya perang Badar, perang Uhud, perang Khandaq dan lain sebagainya karena memang sudah keterlaluan. Bahkan orang sastrawan Rusia mengatakan Muhammad cukup dengan namanya Muhammad. Leo Tolstoy mengatakan di zaman terdahulu, beliau mengatakan adalah dalam bukunya, orang Rusia, sastrawan Rusia terkenal, Leo Tolstoy mengatakan Muhammad itu adalah salah satu manusia terhebat dan dia membebaskan manusia dari diskriminasi dan lain sebagainya. Kenapa? Karena Muhammad SAW memanusiakan manusia dalam hidupnya. Berarti luar biasa, dikenal di luar pun. Bahkan Tolstoy mengatakan tidak hanya itu, Muhammad adalah umatnya yang akan membebaskan manusia dan akan menyelamatkan dari dunia sampai akhirat kelak. Bahkan sahabat-sahabatnya sudah mengatakan bahwa Leo Tolstoy ini adalah dikatakan masuk Islam, walaupun sampai akhir hayatnya beliau dalam keadaan Kristen Ortodok waktu itu. Saudara kaum muslimin jamaah sekalian yang Allah, kenapa demikian? Karena yang pertama, baginda Rasulullah SAW adalah punya sifat kelemah lembutan yang itu juga harus kita tiru dalam segala aspek kehidupan yang kita jalani. Satu, Fabima rahmati minallahi lintalahu walau kunta faddan ghalidal qalbi lam faddu min hawlik. Akan tetapi sebaliknya, kalau seandainya baginda Rasulullah SAW beritikad, berperilaku, berbicara dengan kasar, kotor dan lain sebagainya, saya yakin umatnya waktu itu pun zaman jahiliyah pun tidak ada yang mau mengikuti baginda Rasulullah SAW. Salah satu lagi kehebatan Rasulullah SAW di puncak dakwahnya ketika di Taif, Bapak hadirin Allah, diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala, wahai baginda Rasul, berangkat kau ke Taif, ditemani oleh Zaid bin Harithah, anak angkatnya baginda Rasulullah SAW. Dakwah di sana menyampaikan agama bukan disambut dengan baik, akan tetapi disambit dengan batu, dicaci maki, bahkan diusir. Alhamdulillah waktu itu. Saudara kaum muslimin rahimahullah, kita bandingkan dengan Nabi Nuh alaihissalam. Ketika dakwah sampai 950 tahun, konon dalam keterangan hanya umatnya itu kurang lebih 80 orang, Pak. Makanya surat 71, surat Nuh dari ayat 1 sampai ayat akhir itu menjelaskan peristiwa. Salah satunya baginda Nabi Nuh alaihissalam yang masuk juga salah satunya Rasulul Azmi yang 5 itu. Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, lalu Nabi Muhammad SAW di puncak dakwahnya. Nabi Nuh katakan, wahai Allah Rabbku, aku sudah dakwah siang dan malam, umatku tetap bandel bahasanya, umatku tetap kafir, silahkan ya Rabb, siksalah mereka. Coba hadirin Allah, beda dengan Rasulullah SAW ketika dakwah di Taif, difasilitasi oleh malaikat Jibril, ditawarkan, wahai Muhammad, apakah aku akan angkat gunung ini, aku timpakan ke kaum Taif? Apa jawaban Rasul? Jangan wahai Jibril, aku berkehendak, aku yakin, aku berharap suatu saat banyak pejuang-pejuang dari kaum Taif ini. Dan memang benar itu yang terjadi hadirin Allah. Setelah Rasulullah, manusia semuanya berbondong-bondong. Salah satunya yang Allah firmankan, idza jaa nasrullahi wal fath, atau surat 48, inna fatahna laka fatham mubina. Itu jelas hadirin Allah. Kenapa? Karena kelembutan bukan dengan kekasaran, merangkul bukan memukul, dan seterusnya.
Hadirin jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala, yang selanjutnya adalah kita juga harus saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Makanya ayat tadi surat 3 ayat 159, ayat selanjutnya adalah kata Allah, kita harus senantiasa mendoakan mereka. Kita diwajibkan, dianjurkan saling mendoakan satu dengan yang lain, saling mengingatkan satu dengan yang lainnya. Kenapa? Karena kita terkadang dalam periodiknya yang beberapa minggu yang lalu saya katakan adalah kita kena fluktuasi. Iman itu juga fluktuasi. Yazdadu wa yanqus. Kalau lagi naik, benar-benar naik, tahajudnya juga kuat. Jam 2 sudah bangun, dia begadang sampai subuh. Toh cuma sebulan sekali. Itu kalau naik. Tetapi kalau lagi nyungsep iman kita, naudzubillah min dzalik, mungkin sholatnya juga terlambat, gak karu-karuan. Kenapa demikian? Maka dari itu imam atau khatib mewasiatkan ittaqullah haqqa tuqatih sebagai implementasi dalam surat 302, harus bertakwalah kepada Allah. Kenapa? Karena kena fluktuasi itu hadiratullah. Makanya surat Al-Asr itu mengingatkan wal as innal insana lafi khusrin illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling mengingatkan satu dengan yang lain. Terkadang kita kalau lagi terpuruk, ada sahabat kita yang mengingatkan, yuk kita sama-sama lagi bangkit untuk menghadapi hidup dan kehidupan yang memang hidup-hidup penuh dengan ujian dan cobaan. Kalau hidup tidak ada dengan ujian dan cobaan, itu dengan hidup namanya. Wafat juga demikian, kan sudah ada ujian cobaannya. Di alam barzah itu ada cobaan dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Ada munkar dan nakir yang akan terus bertanya kepada kita semua hadirat Allah. Maka dari itu, saudara kaum muslimin jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga, yuk kita sama-sama paling tidak kita seminggu sekali Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Itu kan kita saling mendoakan. Kalau seandainya kita tidak punya turunan, barangkali doa itulah yang akan menerangi alam barzahnya. Kan begitu, Pak? Itu berebutan. Dalam tafsir-tafsir dijelaskan demikian. Doa ketika kita angkat tangan Jumat itu adalah satu minggu, satu pekan. Kita berdoa sama-sama. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat. Itu yang di alam barzah yang satu akidah, yang tidak punya keturunan, anak soleh atau soleha, doa itulah yang akan meneranginya. Tetapi berbahagialah kita yang punya anak keturunan, anak yang soleh dan soleha, akan mendoakan orang tuanya, waktu hidupnya juga masih didoakan. Ya kan demikian kan? Luar biasa. Makanya dari itu, mudah-mudahan kita saling mendoakan satu dengan yang lainnya, biar saling menyelamatkan antara kita dan yang lainnya. Paling tidak kata Allah dan baginda Rasulullah SAW, absus salam bainakum, sebarkan salam kepada yang tidak kenal, yang kita kenal dan seterusnya. Untuk apa? Cinta dan damai, kasih sayang. Itulah Islam, internalisasi nilai-nilai Islam adalah cinta dan kedamaian dengan siapapun. Yang terakhir kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'anul Karim, apabila kita melakukan sesuatu harus senantiasa bermusyawarah mufakat. Maka implementasi itu semua ada dalam Pancasila nomor 4-nya. Jelaskan hadirin Allah, Pancasila itu implementasi dari nilai-nilai Al-Qur'anul Karim yang disusun oleh para kiai Agus Salim, Hasyim Asy'ari, Ahmad Dahlan dan lain sebagainya, sampai ke Bung Karno, Bung Hatta, semua menyusun falsafah Pancasila itu yang sudah kita paham sama-sama. Tapi terkadang tadi kita lupa. Mudah-mudahan kita sama-sama musyawarah dan mufakat, sehingga faida asyamta fatawakkal 'ala Allah. Apabila sudah bulat tekad kata Allah, bertawakallah kepada Allah setelah ada ikhtiar yang maksimal. Maka dari itu saudara kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, yang di puncak terakhirnya baginda Rasulullah SAW disebutkan dalam Al-Qur'an surat Al-Fat surat 48 ayat yang terakhir, ayat yang ke-29, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddahu 'alal kuffari ruhamaa'u bainahum. Kata Allah Subhanahu wa taala, Muhammad adalah senantiasa berkasih sayang lemah lembut dengan sesama orang muslim.
Kenapa dikatakan keras dengan orang kafir, orang yang musyrik dan lain sebagainya? Karena dia mencaci maki nama Allah Subhanahu wa taala. Itu yang membuat hati baginda Rasulullah SAW ada semangat dan bangkit untuk melawannya waktu itu. Begitu juga dengan kita, mungkin berbeda agama dan lain sebagainya, kalau tidak menyinggung-nyinggung nama agama dan lain sebagainya, kita tetap berkasih sayang dengan mereka. Saudara kaum muslimin yang memuliakan Allah Subhanahu wa taala, itulah sekelumit perilaku sikap baginda Rasulullah SAW yang harus kita implementasikan dalam hidup dan kehidupan kita. Yang pertama adalah, yuk kita sama-sama berlemah lembutlah sesuai dengan rahmat dan kasih sayang sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita juga harus senantiasa menjauhkan sifat yang tidak baik, sifat dengki, iri dengki dalam hati kita. Yang selanjutnya kata Allah, kita juga harus senantiasa mendoa atau saling mendoakan satu dengan yang lain. Keempatnya, yuk bermusyawarah. Yang kelimanya adalah, ketika kita ada itikat baik, apapun perbuatan kita, yuk kita sama-sama bertawakallah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk umat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang akan dinaungi dengan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala dan juga senang bersalawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga kita wafat mendapatkan syafaat baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum.